Yamaha Aerox, skuter sporty yang jadi primadona anak muda. Bukan cuma untuk harian, tapi juga jadi kanvas favorit para builder modifikasi. Dan di episode kali ini, kami akan mengulas salah satu karya terbaik dari HPZ. Transformasi Aerox yang gak cuma tampil kencang, tapi juga detail sampai ke akar-akarnya. Gue lagi bareng komunitas Aerox Arci Surabaya. Lihat gaya mereka, beda semua. Setiap Aerox punya gaya, tapi semangatnya sama. Jadi yang beda. Kalau untuk modifikasi si Roxy Aerox generasi pertama ini, semua sektor saya modifikasi. Jadi dari segi luarnya pakai bodi dari full karbon, itu dari garapan dari jenis karbon. Lalu untuk dari sektor mesin saya pakai 200 cc full upgrade dari TDR. Kaki-kaki saya pakai pelek X1R dari Vietnam. Suspensi depan pakai brand dari RPD. Suspensi belakang pakai dari YSS tipe G Racing. Untuk pengereman semuanya pakai dari RPD. Dan selang rem, brake hose semuanya pakai dari RPD. Kirian full semua dari TDR. Knalpot saya pakai brand lokal dari ARM exhaust. Ban saya pakai Pirelli Diablo depan belakang. Saya memang percayakan semua brand yang ada di sini meskipun lokal pride tetap semuanya original. Sampai kulit jok pun saya percayakan sama RV Creation dari Jakarta, itu brand lokal semua. Aerox generasi 1 menurut saya untuk dimodifikasi untuk sekarang itu enak. Karena barangnya di market sudah banyak. Kita udah nggak kayak dulu yang zaman PNP, paksa dan paksa itu. Sekarang PNP-nya sudah benar-benar ke plug and play. Jadi barangnya sudah benar-benar untuk Aerox. Awalnya saya memang suka karbon. Jadi beberapa part saya karbon. Dulu kebetulan Roxy ini sudah ganti konsep hampir 8 kali. Jadi ini yang ke-8. Awal mula dulu cuma part-part yang kayak biasa, cuman cover CVT, selebor depan, selebor belakang di karbon. Cuman akhir itu cemplung ke dunia kontes. Regulasinya yang saya ikuti akhirnya ikutlah ke body full karbon. Dan ini karbonnya juga yang body caster, body halusnya dibedakan motifnya. Kalau total Roxy kalau untuk sekarang Roxy kira-kira 100-an lah, kurang lebih kita ngomong 100-an lah, 90 sampai 100 jutaan. Aerox waktu standar, saya waktu pakai sebenarnya nggak ada masalah. Berhubung saya kan juga harus reset mesin, reset kirian, jadi mau nggak mau saya pasti upgrade. Pertama pun yang saya upgrade pasti bagian kirian dulu. Kalau anak metik kan bilangnya kirian. Jadi kiriannya saya percayakan dari TDR semua full set. Dari puli depan, kampas ganda belakang semuanya pakai full TDR. Sudah, dari kirian tes lagi, mesin masih standar, cc masih 155. Kita coba, sudah enak. Waktu coba touring, powernya kurang. Kita coba bore up, pakai TDR juga, sudah PNT, bahannya juga sudah seramik. Jadi ibaratnya gini, jadi kita bore up, ryannya itu minim, mau langsung digeber pun nggak masalah. Dia minim untuk pecah, bolong dan lain-lain. Itu naik cc ke 183 cc, bisa dibulatkan 185. Itu power sudah jauh lebih enak. Habis itu kita mungkin touringnya lebih jauh lagi. Kita perlu tambahan power lagi, kita ganti dari segi crankshaft atau askrupnya. Jadilah 200 cc. Itu semua barang PNP tanpa ada yang diakal-akal. Ya kalau saya dari pribadi, saya mau beli barang, otomatis saya pasti mau lihat kualitasnya dulu. Nah kenapa dari segi yang barang semua Roxy pakai ini semua brandnya, ini sudah terpercaya dan saya sudah tahu historinya. Jadi yang paling penting itu historinya, aftermarketnya, sales penjualannya seperti apa di dunia modifikasi motor. Jadi kadang-kadang modifikasi itu kalau saya pribadi, ini bukan sekedar modifikasi tampilan luar aja. Luar boleh bagus, tapi daleman mesin ini jangan sampai bobrok gitu loh. Jadi luarnya ini bisa dilihat, dalemannya juga harus ke show semuanya. Untuk part yang dimodif itu saya ambil dari warna moonlight green atau hitam lembayung hijau. Lalu di velg saya kasih warna silver untuk terlihat lebih manis. Untuk part yang diganti itu ada USD dari RPD. Lalu untuk baut-baut kita ambil baut titanium.
Untuk lampu saya pakai biled AS Turbo SE. Lalu untuk bowl kirian sudah dimodif juga, cuman untuk mesin kita tetap pakai mesin standar karena konsepnya daily look ya, daily lebih ke minimalis juga. Kebetulan saya modifnya dana pelajar ya, jadi step by step, jadi kira-kira 2 tahun lah saya bangun motor ini. Karena untuk Aerox itu looknya lebih ke sporty dan nggak kayak bapak-bapak sih. Untuk performa Aerox selama untuk motor yang dari Yamaha yang saya pakai, memang Aerox bagus untuk dari motor-motor Yamaha, khususnya dari Maxi series. Sudah looknya itu sudah dapat, jadi tinggal nambah-nambahin dikit sih no problem. Jadi kalau untuk body-bodinya kan sudah Matic dengan konsep yang sport, kesan untuk kita cerita pemula ya, misalnya pemula yang mau modifikasi nggak Aerox lah semua motor. Pertama harus tahu konsep motornya mau di ke arah mana, mau dipakai apa dulu, mau dipakai daily atau mau dipakai race atau mau dipakai kontes. Nah itu harus tahu itu dulu. Lalu yang terakhir budget. Jangan pernah memaksakan budget. Misalnya ya itu tadi kita nggak sebut brand, misalnya orang mau brand ini tapi lebih belani untuk beli KW-nya dulu, baru beli original. Jangan. Jadi mending beli barang sesuai budgetnya tapi original. Itu aja dulu. Yang penting motornya itu terkonsep, nggak amburadul. Itu aja yang penting budget, jangan pernah maksakan. Ya. Kalau kamu berani beda, Aerox ini jawabannya. Well, how is it guys? Apakah sudah jadi inspirasi untuk Anda semuanya? Tapi masih banyak juga nih informasi yang akan kita bagikan setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana.